Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD Mutual beserta dengan ayah bunda di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu dan juga Ananda untuk mengisi kegiatan Ramadan 1443 Hijriah. Nah, anak-anakku semua dan juga ayah bunda di rumah, bagaimana kabarnya? Kami berharap ayah bunda dan anak-anak semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik ayah bunda serta anak-anak semua, sudah bersama dengan Bu Sari adalah tamu kita hari ini yang akan membahas tentang masalah ukhuwah dalam Islam. Jadi nanti anak-anak dan ayah bunda semua bisa menambah pengetahuan di bulan Ramadan ini dengan mengikuti podcast kita. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku dan juga ayah bunda di rumah sudah tidak sabar ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, sembari anak-anak semua mempersiapkan buka puasa, juga ayah bunda di rumah juga mempersiapkan buka puasa, kita bismillah ya untuk menambah ilmu kita. Sebelumnya Bu Sari akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa yang ada bersama dengan Bu Sari hari ini. Nama beliau adalah Bapak Imam Mawardi. Mungkin ada di antara ayah bunda yang sudah mengenal beliau karena beliau juga sudah cukup familiar di kalangan Muhammadiyah Pak J, terutama di Kota Magelang dan di Kabupaten Magelang ini ya. Kemudian tanggal lahir dan tempat lahirnya adalah Lamongan, Jawa Timur ya Pak J. Ya, beliau orang Jawa Timur, temennya Cak Lontong ya Pak J. Yeah. Kemudian lahir tanggal 6 Januari 1973. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S3 Pengembangan Kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian alamat beliau adalah di Bumi Gemilang, C1 RT 1 RW 4 Banjarnegara, Mertoyudan, Magelang. Jadi nanti kalau ayah bunda ingin mungkin bersilaturahmi ke rumahnya Pak Imam, insya Allah diperbolehkan ya Pak J. Alhamdulillah, kita saling bersilaturahmi. Iya betul, nanti bisa tindak ke Bumi Gemilang ke rumahnya beliau. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 081 225 14462. Baik, ini kita masuk ke materi kita nih Pak J. Jadi materi kita adalah tentang ukhuwah. Jika kita mendengar kata ukhuwah nih Pak J, saya menjadi teringat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara ya. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, sebenarnya Pak Imam, ukhuwah menika menopo? Apa sih sebenarnya ukhuwah itu gitu? Terutama bagi kita umat Islam ngaten Pak Imam. Terima kasih Bu Sari dan Bapak Ibu serta anak-anak di Mutual Kota Magelang. Jadi kalau menurut saya orang Islam itu harus membangun ukhuwah. Kenapa? Karena ukhuwah ini adalah ikatan persaudaraan seagama. Memang ada jenis ukhuwah yang lain, tapi kita agama dulu kan di sini. Jadi misalnya seperti satu tubuh itu. Sama umat Islam begitu. Kalau misalnya bagian tubuhnya sedang sakit, tubuh yang lain ikut merasa sakit. Nah, kalau kita kembangkan misalnya anak-anak ya dalam satu kelas ya, ada temannya yang sakit, itu ikut merasa sedih ya. Ada simpati, ada empati, kita saling tolong menolong macam-macam. Itu bagian dari ukhuwah Islam ya. Dan ini tentunya ya yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ukhuwah itu tadi seperti yang Pak Imam sampaikan itu, jadi bahasanya adalah persaudaraan gitu ya Pak ya. Dibangun atas nilai-nilai keimanan. Satu iman, satu agama, sesama umat muslim gitu Pak ya, terutama. Nah, gini Pak, kalau ukhuwah ini kemudian kita hubungkan ya Pak J, karena kita kan sesama umat muslim juga harus membangun persaudaraan. Bagaimana, apakah ukhuwah ini di dalam persaudaraan itu
bolehkah kita itu berbeda pendapat, Pak? Jadi seperti kemarin pengalaman ketika kita memasuki bulan Ramadan yang tahun ini nggih Pak nggih itu sedikit menimbulkan ini nggih Pak nggih di kalangan masyarakat itu ada yang ikut Muhammadiyah puasanya hari Sabtu, kemudian ada yang mengikuti pemerintah yang puasanya hari Minggu. Bagaimana ini Pak sebenarnya dipandang dari segi ukhuwah itu bagaimana? Perbedaan itu pertama logikanya begini ya Bu ya. Perbedaan itu adalah rahmat. Ini sudah ketentuan dari sunatullah. Sunatullah. Ya. Perbedaan itu adalah rahmat. Kenapa? Karena dari perbedaan-perbedaan itu satu sisi itu akan memunculkan sikap kita, sikap empati kita. Kemudian yang kedua, pengembangan ilmu itu di situ. Karena ada perbedaan-perbedaan. Gitu. Nah, tapi kemudian bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita itu harus menghargai. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan potensi yang berbeda, dengan jenis kulit yang berbeda, dengan macam-macam karakter yang berbeda. Nah, maka itu kemudian bisa merekatkan semuanya itu dengan karakter masing-masing, dengan apa istilahnya latar belakang masing-masing, warna kulit yang berbeda, suku yang berbeda, tapi diikatkan dalam kesatuan itu iman itu sendiri. Gitu. Jadi dalam kata lain ukhuwah itu tidak kemudian menutup adanya perbedaan pendapat, ngaten ya Pak. Bahkan terhadap agama lain, bahkan terhadap bangsa lain. Ini kita harus menghormati semua perbedaan itu. Islam menekankan itu. Menekan tentang bagaimana persaudaraan dibangun secara luas di dalam Islam, secara internal Islam, kemudian juga keluar dari Islam. Nah ini yang memang banyak faktor ya, karena mungkin ya pendidikannya mungkin jadi kurang, banyak gampang kemudian ada pikiran lain ya, karena masukan dari lain sehingga kemudian saling itu bully dan saling ada perbedaan itu menjadikan perbedaan ini sebagai sebagai alat untuk memecah belah ngaten nggih mungkin ya Pak nggih. Justru karena perbedaan ini kemungkinan kita kan bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, takwa itu dari perbedaan-perbedaan itu. Oh, itu misalnya sekolah saja misalnya. Oh, ini sekolah di SD Mutal begini, oh di SD sana begitu. Tentunya kita harus mencari keunikan yang berbeda dengan yang lainnya. Itu kan perbedaan. Nah, inilah kemudian jadi rahmat itu, jadi kemudian sumber inspirasi, sumber ilmu, dan sumber menjadi keakraban. Kita saling belajar akhirnya. Oh, di sana seperti apa, atau pengembangannya, oh di sini seperti apa. Termasuk bagaimana kemudian apa istilahnya kita menangani misalnya anak-anak didik, kita bisa menyapa dengan program-program yang sangat menarik. Itu juga arahnya ke sana. Tapi satu kesatuan tadi itu kalau dibangun dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, satu iman itu, insya Allah semuanya jadi enak. Ya itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ukhuwah ini adalah justru untuk merekatkan yang berbeda-beda itu ya Pak Nji. Berbeda-beda. Justru itu misalnya kan gini, ada persatuan Indonesia kalau di Indonesia. Kenapa ada persatuan kalau udah sama? Kan Allah menciptakan sama semua. Enggak usah kemudian ada persatuan. Justru persatuan itu dari hal yang berbeda-beda. Kemudian saling bagaimana bisa hidup, saling menghargai, saling toleransi, saling melengkapi ya Pak Nji. Itu satu dengan yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya ini Pak, ukhuwah berarti kan persaudaraan gitu. Persaudaraan itu berarti tidak jauh-jauh dari silaturahmi. Iya. Nggih Pak nggih. Dari silaturahmi kita membangun persaudaraan kita dengan jalan silaturahmi gitu. Bagaimana Pak pendapatnya Pak Imam gitu nggih, mungkin juga untuk kita semua gitu tentang silaturahmi zaman now gitu nggih Pak nggih. Jadi terkadang kan sekarang tidak mesti kita itu misalnya nyuwun ngapunten nggih ketika mengucapkan selamat Idul Fitri atau apa gitu, kadang kita hanya menggunakan WA dan sebagainya. Itu pripun itu Pak sebenarnya dalam pandangan Islam itu yang seperti itu ngaten. Ya, jadi Islam itu memang itu mendahului zamannya. Dan selalu senantiasa cocok dengan setiap zaman. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan dalam pendidikan anak, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Artinya ada progres ke depan. Ya, apalagi kemudian di Muhammadiyah itu ada berkemajuan itu ya. Jadi kita harus menjemput zaman ke depan seperti apa.
mungkin dalam waktu yang lalu mungkin tentang tata krama misalnya, anak-anak misalnya kurang sopan, tapi kita harus kontaknya apa, sopan itu bagaimana, bisa didefinisikan. Nah, misalnya sekarang misalnya bagaimana misalnya sopan santun itu kita mengatur bahasa di WA itu, gitu, pesannya ya, seperti apa, kita dimulai dengan apa, assalamualaikum, memperkenalkan diri dulu, maksudnya apa, kemudian kalau misalnya kita nelpon misalnya, kalau misalnya pesan kan bisa disimpan, bisa dibaca, tapi kalau kita nelpon kita harus tahu waktu. Nah, sama dulu ketika kita bertamu kan kita tahu waktunya kapan dan sebagainya. Sama juga ketika kita nelpon misalnya, kalau itu bukan teman akrab misalnya, ya sekedar apa yang kita perlukan saja, macam-macam. Nah, ini sudah ukhuwah Islamnya jadi bangun, jadi kita saling menghargai, kita saling sama misalnya sama anak-anak misalnya. Anak-anak kan ya manut dengan orang tuanya, ya, manut dengan gurunya. Nah, ini memang tanggung jawab kita semua, komunikasi bagaimana guru dengan orang tua, kemudian nanti lewat anak-anak. Itu salah satu ya bentuk dari silaturahim itu, misalnya begini saja, misalnya ibunya salam kepada anaknya, nanti salam ya kepada ibunya, kepada ayahnya, nanti anak itu nyampaikan dulu, ya Bi atau Bu, aku salam dari Bu Guru, aku salam dari Pak Guru, salam kembali. Itu suatu hal yang luar biasa dari anak-anak, ada ikatan emosional yang terbangun antara misalnya guru dan orang tua, anak-anak itu sebagai mediasi yang luar biasa. Nah, ini yang tentunya ini kenal bentuk-bentuk silaturahim itu sendiri, bagian kecil dari silaturahmi. Dari silaturahmi gitu ya Pak. Memang kalau misalnya kita melihat sekarang ini kan ketika bersilaturahmi dengan saudara atau dengan orang tua gitu, kita kadang lewat WA, kemudian lewat telepon, bahkan lewat video call atau malah pakai Zoom loh Pak. Itu jadi kalau pas pertemuan keluarga itu mungkin pakai Zoom sekarang Pak modelnya gitu ya Pak. Kemudian ini Pak, untuk mengajarkan anak-anak tentang bersilaturahmi, kan memang karena kemarin ada pandemi Pak, sehingga kita punya keterbatasan untuk bergaul dengan tetangga dan sebagainya. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak cara bersilaturahmi yang baik, terutama mungkin yang paling dekat dengan tetangga, Pak gitu. Ya memang karena kesibukan orang tua juga, kadang karena pekerjaan pagi sampai malam, kadang anak-anaknya itu tidak kenal tetangganya. Lagi setidaknya harus diciptakan forum-forum misalnya. Orang tua misalnya kan ada waktu, ya diajak misalnya ketika kita ada keluarga, kita kenalkan, oh itu tangga kita ini. Bahkan sekarang orang model sekarang itu kan dengan saudara sendiri kan jauh-jauh. Iya Pak, betul sepupu Pak, dengan itu kenalnya misalnya kalau nggak lebaran nggak ketemu lagi. Iya, karena memang kan, butuh event-event tertentu untuk bisa ketemu gitu, ketemu secara langsung. Manfaatkan komunikasi yang sekarang ini ya, bisa dengan Zoom macam-macam. Mereka biarkan. Misalnya kemarin misalnya keluarga saya misalnya pakai Zoom itu khusus untuk anak-anak semua. Maka mau ngobrol apa, cerita-cerita apa saja. Jadi menarik. Nah, begitu kemudian orang tua kan tidak, sekarang zaman sekarang nggak boleh sekedar melarang, nggak zamannya lagi. Tapi memberikan pengertian, pemahaman kapan kita bisa bijak menggunakan alat komunikasi itu untuk apa. Tapi ya itu kita nggak bisa melarang anak sekarang misalnya. Zamannya tip-topan ya kita larang anak semua begitu. Nah, coba kita nyari apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, itu saja peran kita. Nanti insya Allah anak sampai pada waktu tertentu akan paham dengan itu. Kalau kita sudah larang-larang malah anak mencuri-mencuri. Sama termasuk hubungan dengan keluarga besar kita, dengan teman-teman macam-macam. Ya kita sering ciptakan komunitas itu ya. Anak-anak misalnya sesaat biar nggak liar ya, kita undang. Itu kan silaturahmi dengan teman-teman sebaya. Iya. Ya, itu yang memang harus dibangun bersama ya. Jadi memang sangat penting ya bagi kita sangat untuk penting, mengajarkan silaturahmi kepada anak dari sejak dia kecil. Sejak kecil ya. Dia kecil. Karena karakter kan dibentuk ya dari misalnya dari kebiasaan. Kalau pendidikan Islam itu kan ada dua hal yang paling urgen itu ya.
keteladanan dan kebiasaan. Ini paling urgen untuk memberikan karakter. Nah, dari itu kemudian dari kebiasaan-kebiasaan itu membentuk karakter kan. Nah, setelah karakter itu akan jadi budaya. Nah, setelah budaya jadi peradaban. Peradaban Islam dibangun dari hal yang kecil seperti itu. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, dari keteladanan yang baik. Nah, itu nanti akan merekatkan semua. Salah satu misalnya pentingnya peran orang tua juga misalnya. Di rumah misalnya anak-anak ya diajak ke masjid. Itu kan mengenalkan dengan jamaahnya, situ ada komunitas teman-teman anak-anak. Dengan menikah apa namanya kewajiban 5 waktunya. Iya, kewajiban waktu jamaahnya. Meskipun situ namanya anak-anak gitu. Ya nggak sholat kan rame. Saya biarkan saja. Itu bagian dari anak-anak. Terus siapa lagi yang membesarkan peradaban Islam kalau bukan anak-anak sekarang? Betul. Walaupun kadang mungkin ketika mengajak anak ke masjid itu kemudian kalau ada yang istilahnya orang yang mungkin belum memahami kadang-kadang juga menjadikan ini juga gitu anak-anak jangan diajak ke masjid gitu. Di masjid cuman bikin kegaduhan gitu. Itu namanya juga perbedaan. Jadi orang itu punya pemikiran macam-macam, mungkin kurang pendidikan, jadi ada kurang paham. Ya nggak masalah, itu bagian dari dinamika hidup. Nah, kalau dinamika hidup kita sadari bahwa orang itu ada berbeda. Nah, itu termasuk bagian dari kita tembangi silaturahmi, bagaimana kita dari perbedaan itu, perbedaan paham, perbedaan pemikiran itu akan menjadikan satu kesatuan yang kuat. Iya, betul. Berarti tidak masalahnya sebenarnya membawa anak kecil ke sekolah karena ke masjid itu juga sebenarnya memperkenalkan dia dengan tempat ibadah, dengan lingkungan muslim sekitarnya. Betul. Nah, kemudian saya juga jadi ingat kalau misalnya saya mengajarkan silaturahmi anak saya itu biasanya kalau saya ingin memberikan sesuatu kepada tetangga itu saya suruh dia yang memberikan gitu. Jadi bukan saya gitu. Saya biar dia belajar juga, pertama belajar mengenal tetangga dan yang kedua untuk belajar supaya dia juga suka untuk memberi gitu. Ya, itu bagian dari silaturahmi juga. Banyak yang misalnya kalau Ramadan ini ya banyak kita memberikan zakat, sedekah, anak-anak sertakan itu. Leres nih Pak. Karena itu bagian dari apa? Membangun semangat untuk dia dan bisa persaudaraan sendiri ya. Dia bisa mengerti dan paham bagaimana memberi, fungsi memberi, bagaimana kewajiban memberi. Itu timbul kepekaan, persaudaraan, kepekaan. Ya ukhuwah itu sendiri dan akhirnya bisa terbangun ya Pak empati. Sehingga rahasianya kenapa Allah kok menciptakan perbedaan itu, ada yang kaya, ada yang miskin, untuk saling isi mengisi ya. Coba digambarkan ya. Kalau orang kaya semua bingung nanti siapa yang mau dikasih gitu ya Pak yang mau diberikan sedekah sama drivernya siapa, misalnya yang jadi pembantu rumah tangga siapa kesulitan. Makanya Allah menciptakan itu dengan keunikan masing-masing. Ini bagian berkah dari kemudian ini Pak, kalau misalnya kita melihat anak-anak kita itu kan mereka sepertinya sudah lebih maju daripada kita gitu dalam terutama dalam hal teknologi, dalam hal pengetahuan dan informasi itu sudah luar biasa. Nah, gimana caranya supaya anak-anak ini tetap bisa istilahnya itu mereka tetap berada dalam persaudaraan Islam yang kuat gitu, walaupun mungkin begitu banyak informasi mungkin dari game-game kemudian dari apa yang membuat anak-anak itu jadi mohon maaf ya sekarang itu mungkin suka berkata kasar gitu, kemudian sikap-sikap yang tidak istilahnya tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islami gitu. Memang kekuatan pesan itu ya. Jadi pendidikan itu ada the power of message ya. Kekuatan pesan apa yang disampaikan guru di sekolah, kemudian orang tua di rumah. Itu harus bersinergi. Jadi nasihat-nasihat yang baik itu nanti akan membentuk pola pikir. Kita nggak kemudian melarang-larang, tapi diarahkan apa yang seharusnya disikapi dengan bijak. Kapan misalnya menggunakan
alat komunikasi yang modern ini. Kapan harus belajar, kapan Nggih, harus ini. nggih. Kadang anak itu dengan logika anak-anak kan, Nggih. kita waktu-waktunya harus gini. Tapi itu memang harus diarahkan. Apalagi ketika masalah agama, memang harus ada doktrin. Nggih. Tapi doktrin dengan bahasa yang sangat enak. Iya. Pertama kan dibiasakan tadi itu ya, Nggih, nggih. kasih keteladanan. Nah, kadang kita sebagai orang tua nyuruh anak sholat di masjid, orang tuanya nggak sholat, nyuruh anaknya belajar, orang tuanya nonton TV. Nah itu kan anak enak, ayah kok enak nonton TV yang belajar. Itu, di mata anak kok tidak ada ketidakadilan, saya belajar begitu. Maka diciptakan suasana belajar di rumah itu. Iya. Enak kan di situ ya. Maka baik pijan nanti dimulai dari situ. Dari keluarga. Ketika ada acara-acara keluar, kita silaturahmi diajak anak. Ya, silaturahmi misalnya secara langsung kan ya sudah, mungkin sekarang corona sudah mulai kita sudah ajak mulai rumah, berkurang temennya, ke toko-toko misalnya siapa yang kita tuakan itu ya diajak, dikenalkan masyarakat. Nah, ini kan lagi membangun kekuatan mental. Iya, saya jadi ingat ini Pak. Kalau di pedesaan itu kalau kita pas Lebaran itu ada yang namanya tradisi ujung ya Pak. Ya, ujung-ujung. Ya. Ini mungkin di Jawa Timur juga ada ya Pak, tradisi yang seperti itu. Kalau di Jawa oh Timur, gitu, ya. Kalau di sini namanya ujung. Ya, jadi sana kluputan. Jadi sebenarnya ujung itu kan juga istilahnya kita memperkenalkan ya kepada anak-anak, tetangga-tetangga kita, kemudian biar dia tahu, dia juga kemudian tumbuh empati, dan itu tadi persaudaraan, dia merasa bahwa tetangga-tetangganya itu juga orang-orang yang perlu untuk dia kunjungi, ngaten. Jadi memang gini ya, secara aturannya ya, dari konsep ta'aruf tadi, konsep silaturahmi. Yang pertama ada ta'aruf itu. Kita harus mengenal terlebih dahulu, siapa itu. Maka dikenalkan anak-anak. Oh ini tangga kita. Oh ini siapa. Sampai kemudian dari mengenal itu tidak sekedar kenal wajah, tapi kenal dasarnya. Maka kemudian dibentuk komunitas-komunitas itu. Makanya jangan menutup diri ketika ada acara-acara. Dimulai dari orang tuanya. Ya, sempatkanlah ketika malam ada kegiatan RT ikut misalnya. Sibuk apapun kan ada waktu, ada apa. Nah itu kan mengenalkan anak. Anak kan ikut dengan orang tuanya. Anak-anak itu senang kalau diajak seperti itu. Ketika sudah ta'aruf, nanti bisa kemudian saling memahami, tafahum. Nah itu kan yang kedua kan paham artinya. Oh itu karakternya keras. Oh ini karakternya lembut. Ini karakternya seperti ini. Kita harus bersikapnya begitu. Sehingga ketika sudah paham, kita bisa mengambil sikap. Nah itu kan begitu. Umar bin Khattab itu keras. Wataknya keras itu ya, tapi kemudian dengan Islam jadi baik. Jadi watak itu nggak bisa kemudian, bukan berarti nggak bisa dirubah, bisa dirubah, tapi lama, butuh waktu yang lama. Maka kemudian bisa ditutupi dengan ilmu pengetahuan itu, sehingga bisa bermanfaat. Kekerasan Umar bin Khattab sangat luar biasa perjuangan Islam. Nah ketika dengan anak santunya seperti apa? Walaupun jiwa keras itu ya, dengan anak udah takut semua, ada nggak takut dilus-lus. Umar bin Khattab itu kasus. Nah setelah itu tafahum, kemudian saya memahami tahun ya, tolong menolong akhirnya gitu. Oh, tetangganya kesusahan. Memang dan secara fikih Bu ya, misalnya ketika kita sudah sedekah, kita sudah apa, sudah beres kewajiban kita. Tapi secara akhlak, ketika ada tetangga kita misalnya yang kelaparan, kita nggak memberi, itu dosa besar secara akhlak. Secara fikih udah selesai, kita sudah menunaikan zakat kita keluar, kita sudah apa. Tapi ketika tetangga kita ada yang kelaparan, nah secara akhlak dosa besar. Maka kita memahami Islam kan jauh macam-macam seperti itu, karena bagian dari tadi itu ya. Bahkan Nabi sendiri dengan tetangganya yang Yahudi itu ya, beda agama itu saling memberi, tidak ada batasan tetangga. Oh itu kita memberi hanya khusus yang yang Islam saja gitu, kita beri semuanya. Ini bagian dari persaudaraan Islam. Tunjukkan Islam punya nilai-nilai akhlak yang baik. Anak-anak juga diberitahu juga. Kadang anak-anak salah pendidikan misalnya tidak paham tentang perbedaan, punya tetangga kita yang non Islam. Seakan-akan itu malah musuhan gitu ya Pak. Kita jaring. Yang penting kita bisa kemudian toleransi. Akum dinukum waliyati. Itu enggak itu peribadatan mereka. Tapi dalam hubungan kemaslahatan secara umum, kemasyarakatan ya enggak masalah, kita bersama-sama.
toh nanti ada apa-apa misalnya kan ya tetangga kita kan, Iya, yang istilahnya duluan iya itu, ya. betul yang akan membantu Nah, itu kita ya. gitu. Nah, kemudian nggih, setelah Pak. itu kan ada namanya takaful. Takaful, Nah, nggih, takaful itu ada menopoli. jaminan. Oh. Setelah tahun ada nggih. jaminan itu. Kita menjamin nanti ketika bisa kesepakatan ketika ada apa-apa ya memang bergerak ya. Komunitas sama Islam sama apa. Nah, sehingga ketika ini diterapkan ya ukhuwah itu semua itu jadi enak menjadi sekali. enak, menjadi Maka, mudah dan menjadi ringan sama Pak. kemudian yang diterapkan Rasulullah itu ya dengan masyarakat Madinah itu ya. Ini kan seperti itu membangun komunitas bersama yang kadang itu ada masyarakat muslim, ada komunitas non muslim seperti itu. Bisa bersama-sama kayak itu. Tapi dengan tadi masalah ibadah Iya, berbeda. Tapi masalah muamalah kita bisa saja. Nah, ini ada jaminan keamanan, jaminan apa. Nah, seperti itu. Jangan kemudian kita membiarkan kan itu ya. Ada tetangga kita yang susah, ada kita yang macam-macam, kita nggak ada empati, nggak ada simpati. Nah, kita saling enak akhirnya membantu. Nanti ya. Maka di sini mungkin ya untuk anak-anak, untuk istilahnya para wali murid, bapak ibu semuanya, ini menjadikan apa istilahnya ya. Kita bangun bersama-sama. Kita bisa bangun bagaimana menimbulkan kesadaran pada anak-anak. Memang anak-anak itu nggak sadar. Belum mengerti aja dia lakukan. Tapi pada saatnya nanti akan menjadi kenangan terindah ketika orang tuanya bisa mengajak silaturahmi. Iya, betul. Kenangan terindah dalam hidup. Jadi ini juga ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau ketika kita yang ini mungkin yang kita rasakan tinggal di kota, jadi ya katakanlah di perumahan gitu dengan tetangga kita yang juga punya kesibukan yang luar biasa, itu kadang-kadang kita jadi nggak kenal gitu ya sama tetangga gitu. Ditanya mungkin ada orang tanya rumahnya Pak ini di mana gitu, kita aja kadang nggak tahu nih Paknya. Kadang seperti itu. Nah ini juga jadi mengingatkan saya dulu ketika Nabi Muhammad hijrah itu juga beliau mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Berarti pada saat itu Rasulullah ingin membangun awal persaudaraan dari kaum muslim tersebut gitu. Dan ini juga berlaku untuk saudara kita yang non muslim juga ya Pak ya. Jadi ukhuwah dengan ukhuwah insaniyah ya. Ukhuwah namanya karena ukhuwah insaniyah ada namanya ukhuwah watoniyah. Kebangsaan. Kalau insaniyah seluruh umat umat manusia. Agamanya apapun itu kita saling bersaudara ngaten nggih Pak nggih. Jadi banyak sekali nih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah ukhuwah ini, dari yang kita setiap hari hadapi dengan anak-anak terutama nggih, karena memang anak-anak masih membutuhkan banyak sekali bimbingan dari kita. Betul sekali tadi yang diungkapkan oleh Pak Imam bahwa yang anak-anak butuhkan adalah keteladanan dari kita sebagai orang tua. Matur nuwun sekali Pak Imam atas ilmunya. Sama-sama ya, kita berbagi aja. Iya, jadi saya juga merasa sebagai guru di sekolah, kemudian sebagai orang tua juga di rumah nih Pak nggih. Bagaimana cara mengajarkan ukhuwah ini kepada anak-anak gitu nggih, karena mereka nanti yang akan meneruskan ukhuwah Islamiyah kita di masa yang akan datang. Terima kasih sekali Pak Imam atas ilmunya. Semoga Pak Imam senantiasa sehat, kemudian bisa tetap memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Baik ayah bunda dan juga anak-anak semua, anak-anak SD Mutual yang sangat Bu Guru sayangi, sangat besar sayangi. Demikian tadi obrolan kita tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Bu Guru berharap kalian semua di rumah bersama dengan ayah bunda bisa mengikuti dengan baik dan kita bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana membangun ukhuwah di sekitar kita. Jangan lupa ya Nak ya, di sekitar kita ada tetangga kita yang menjadi kewajiban kita kalau mereka membutuhkan ya. Kita tutup podcast kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.